ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sekaligus menjaga kelestarian nasab. Realitas sosial menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia dengan rata-rata berjumlah 400.663.654 kasus pada tahun 2023 dan 394.608 kasus pada tahun 2024 yang didominasi oleh perselisihan terus-menerus sekitar 64% dan faktor ekonomi sebanyak 25% sebagai pencerminan rapuhnya ketahanan rumah tangga. Problematika tersebut semakin kompleks dengan masih tingginya pernikahan usia dini, di mana 10,3% perempuan menikah sebelum umur 18 tahun. Kemudian penempatan Indonesia peringkat ke-8 dunia dan kedua ASEAN disertai resiko stres ekonomi sebanyak 68%. Ketidaksiapan mental sebagai sebab perceraian 43% dan peluang cerai 3 kali lebih besar pada 5 tahun pertama. Kemudian dalam konteks ini kafaah atau kesepadanan menjadi instrumen preventif untuk menjaga keseimbangan relasi suami dan istri, mencegah konflik meskipun di masyarakat sering disalahpahami secara parsial pada aspek materi, terlalu longgar hanya melandaskan rasa suka dan suka, atau bahkan tercampur pada indikator non-syariah seperti penghitungan weton dan primbon. Kemudian pandangan kedua tokoh ini dilakukan karena Imam Syafi'i mempresentasikan pemikiran klasik otoritatif dengan kriteria kafaah terkait meliputi agama, nasab, kemerdekaan, profesi, dan bebasnya dari aib yang menjadikan bolehnya terjadi khiyar. Sedangkan Dr. Wahbah Zuhaili mewakili pemikiran kontemporer moderat yang lebih fleksibel dan kontekstual dengan menekankan utama pada agama atau ad-din, kemudian kondisi hal. Rumusan masalah dari latar belakang yang saya buat, ini ada dua. Yang pertama, bagaimana perbandingan pemikiran Dr. Wahbah Zuhaili dan Imam Syafi'i mengenai konsep kafaah dalam pernikahan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana relevansi konsep kafaah menurut kedua tokoh tersebut terhadap keutuhan rumah tangga dan pernikahan di Indonesia. Literatur reviewnya ini saya menemukan ada beberapa karangan terdahulu, yang mana ini ada dari Wahyu Zulianto pada tahun 2024 yang menemukan penelitian yang memiliki kesamaan pada penelitian yang saya lakukan. Karena sama-sama menggunakan studi komparatif yang menempatkan Dr. Wahbah Zuhaili sebagai salah satu objek kajian utamanya dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada pembandingnya, yang mana Zulianto ini membandingkan Dr. Wahbah Zuhaili dan Said Sabiq, yang mana keduanya merupakan ulama kontemporer. Kemudian ada Abdul Mujib, ini persamaan penelitiannya adalah sama-sama membahas konsep kafaah dalam pernikahan menggunakan studi komparatif. Perbedaannya, Mujib ini menggunakan pendekatan ilmu tafsir dengan membandingkan Dr. Muhammad Quraisy Shihab dan juga Dr. Wahbah Zuhaili. Sementara penelitian yang saya gunakan ini menggunakan pendekatan fikih dan usul fikih. Kemudian selanjutnya ini ada Paimat Solihin 2021. Penelitian ini memiliki kesamaan kajian kafaah pada hukum perkawinan Islam melalui metode studi literatur merujuk pada kitab-kitab fikih klasik. Perbedaannya, Paimat Solihin membahas kafaah secara global dengan mengedepankan 4 madhab, sehingga bersifat lebih luas. Sedangkan penelitian saya hanya terfokus pada pandangan madhab Imam Syafi'i dengan dua pembanding tokoh utama. Kemudian risk gap penelitian, yaitu yang pertama, penelitian ini menggabungkan kerangka normatif klasik
Imam Syafi'i dengan interpretasi modern Dr. Wahbah Zuhaili untuk menelusuri perkembangan dan transformasi konsep kafa'ah dari masa klasik hingga kontemporer. Penelitian ini tidak berhenti pada tatanan teori semata, tetapi menetapkan kafa'ah sebagai faktor strategi dan pembentukan rumah tangga sakinah di tengah dinamika sosial masyarakat modern. Melalui analisis ini, konten analisis, penelitian ini menyinergikan antara metode istinbat hukum kedua tokoh guna merespon problematika pernikahan aktual di Indonesia seperti tingginya angka perceraian dan pernikahan di usia dini. Kemudian metode penelitian di sini Mas, jenis coba penelitian langsung ke hasil penelitian dan apa ya? Oke, baik Pak. Itu pembahasan, oke. Hasil ini nggih Pak dari sini. Ya, Hasil dan bahasan. Oke, baik. Hasil pembahasan konsep kafa'ah pernikahan menurut Dr. Wahbah Zuhaili dan Imam Syafi'i. Ini biografi dari kedua tokoh yang mana Imam Syafi'i ini dilahirkan di Gaza, Palestina. Ia merupakan pendiri mazhab Imam Syafi'i dan juga yang mensinergikan antara ahlu hadis dari kota Madinah dan juga ahli ra'yi dari negara Irak. Yang mana memiliki karya utama yaitu Ar-Risalah dalam segi ilmu usul fiqh dan Al-Um dalam segi ilmu fikihnya. Kemudian Dr. Wahbah Zuhaili ini lahir di Damaskus, Suriah, merupakan ulama kontemporer yang sangat produktif. Karyanya yang sangat terkenal yaitu Fiqhul Islam wa Adillatuhu sebanyak 12 jilid. Kemudian di sini ada hasil pembahasan ini adalah konsep kafa'ah menurut Dr. Wahbah Zuhaili dan konsep kafa'ah menurut Imam Syafi'i. Secara definisi, Imam Syafi'i mendefinisikan kafa'ah sebagai kesepadanan dan keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam pernikahan. Sedangkan Dr. Wahbah Zuhaili ini menyeratakan antara suami istri untuk menghindari rasa malu atau aib antara dalam perkara-perkara tertentu. Kemudian kriteria utama ini Imam Syafi'i menetapkan ada 5, yaitu pertama dalam segi agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan, dan juga terbebas dari cacat. Sedangkan Dr. Wahbah Zuhaili ini hanya menetapkan 2 kriteria utama, yaitu agama dan kondisi atau hal. Kemudian kriteria nasab, ini Imam Syafi'i sangat menekankan pada pengertian nasab, yang mana sangat memperhatikan garis keturunan, seperti halnya orang yang non-Arab tidak sekufu dengan orang Arab. Orang yang non-Quraisy itu tidak sekufu dengan orang yang dari suku Quraisy. Sedangkan Dr. Wahbah Zuhaili ini sangat menolak tentang penetapan kafa'ah menggunakan nasab, seperti itu. Kemudian dari segi ekonomi ini membedakan antara profesi dan harta. Profesi ini dijadikan ukuran karena stabil, sedangkan harta ini bersifat fluktuatif. Kemudian dari Dr. Wahbah Zuhaili ini menekankan kemampuan memberi nafkah dan tanggung jawab sebagai bagian dari kondisi, serta menolak harta sebagai alat diskriminatif. Status hukum kafa'ah dalam ini Imam Syafi'i menyaratkan sebagai syarat yang lazim, kelaziman bukan sebagai syarat sahnya. Ketidakterpenuhannya syarat lazim ini bisa menjadi hak fasih atau pembatalan. Kemudian sedangkan dari Dr. Wahbah Zuhaili ini disebut sebagai syarat kelayakan dan kemaslahatan, bukan sebagai syarat sah tapi instrumental efektif untuk menjaga keharmonisan. Kemudian menurut oke, hak cukup Mas. Yan. ya, Kayaknya saya lihat tabelnya ini nggak ada di bab 4 ya Mas Yan ya? sebelum di bab 4 ini lebih kayak keringkasan, Pak. Oh, lebih kayak keringkasan. Iya. Berarti Iya. di, di skripnya nggak saya temukan tabel yang pembeda ini. Oh, iya. Oke.
Mohon Oke, maaf Pak. langsung aja kita Nanti mulai ya, Mas Rian ya. ya Pak. eh Sama Pak Ardi. Tadi Oke. bahas apa Mas Rian? Soalnya takutnya saya dua kali bahasnya. Tadi sama Pak Ardi lebih ditanyai tentang isinya Pak. Heeh, Tentang pendapat Dr. Wahbah Zuhaili heeh, dan juga menurut pendapat Imam Syafi'i. Bagaimana heeh, tentang mereka mendeskripsikan kafa'ah, heeh. kemudian tentang bagaimana mereka beristinbat menghasilkan hukum kafa'ah seperti itu menggunakan istinbat yang seperti apa. Oke, Kemudian terus? ditanyakan beberapa kasus-kasus sosial yang ada. Oke. Oke, langsung saya ya Mas ya, saya ya. Ya Pak. Ini bisa ditutup aja share screen Mas. Oke Pak. Jadi saya tutup berarti nggak Pak? Ya, Mas ya. Oke, eh, pertanyaan saya yang pertama, Mas Rian, sebelum masuk ke topik kita ke skripsi Mas Rian, menurut Mas Rian skripsi ini layak lulus nggak? Menurut Mas Rian ya. Kalau Ya, layak lulus, alasannya apa, Mas Rian? ya menurut saya layak lulus Hmm, Pak karena memang hmm, ini apa sifatnya memang apa namanya sangat dibutuhkan untuk hmm, masyarakat zaman sekarang yang mana hmm, kafaah ini jadi hal yang sering terkesampingkan gitu. hmm, Yang mana orang-orang lebih mengedepankan hal-hal apalagi masyarakat Jawa lebih mengedepankan seperti halnya penghitungan weton ataupun dengan hal perimbun seperti itu dan hmm, juga masyarakat modern ini lebih mementingkan dalam strata sosial. Ada hmm, bahkan menyatakan antara orang yang ini tidak boleh dengan laki-laki yang seperti ini karena dia miskin ataupun hmm. hartanya ini ataupun pekerjaannya tidak sesuai. Jadi penelitian ini ada urgensinya ya Mas ya untuk merubah Iya, Pak. tatanan masyarakat kita. Betul, Pak. Oke. Terus setelah Mas Abi Wahyu, Rian, Abi Wahyu baca dari pendapatnya Abu apa tuh? Pak Dokter Zuhairi ya. Wabazio ini. Iya. Betul. Zuhairi sama Imam Syafi'i. Bisa ada Mas Rian narik apa ya kesimpulan, tapi Kava itu versi Mas Rian sendiri dengan mengambil dari dua tokoh tadi. Bisa ada Mas, artinya gini, bisa ada Mas Rian mendefinisikan kafa'ah itu setelah Mas Rian mengkaji dua tokoh tersebut. Iya. Hmm. Kalau untuk saya, Pak, dari Hmm. setelah saya mengkaji pendapat dari Dr. Wahbah Zuhaili dan juga Imam Syafi'i, ini menurut saya ini ada kafaah ini untuk mengatur Hmm. kesepadanan antara Hmm. pasangan laki-laki dan perempuan. Hmm. Dengan tetapi kafaah ini bukan sebagai syarat yang harus ketika kok syarat kafaah ini tidak terpenuhi, itu tidak bisa menjadikan apa akad nikah itu gagal. Hmm. Hmm. Nah, ini lebih kalau menurut saya kafaah ini lebih sebagai instrumen pencegahan ataupun antisipasi Hmm. sekiranya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang naasnya bisa jadi perceraian. Oh, kayak gitu. Jadi kava ini tidak masuk ke dalam rukun sama syarat nikah ya, Iya, Mas ya. iya Pak. Oke. Nah, tapi nikah kita bahas ya. Syarat nikah kan ada lima tuh ya, Mas ya. Iya Pak. Ya, Betul. syarat nikah rukun nikah ada lima. Apa aja, Mas Rian? Iya. Laki-laki, Itu perempuan. ada laki-laki, pasangan, ya. Mhm, Terus ada saksi, mhm, ada wali, mhm, kemudian ada mahar. mhm. Mahar. Mahar masuk, Mas Rian. Mahar Mahar masuk. apa? Gawat, Mas. Sudah Pak. Didengar jamaah gawat nih, Mas Rian. Tidak ada jamaah Pak. Lagi Nggak pada ada. tidur mereka. Nah, kalau misalkan mahar masuk dalam rukun, saya nggak punya mahar.
Boleh tetap dilangsungkan enggak pernikahan saya, Mas Rian? Kalau mahar ini jatuhnya sebagai ini Pak, kayak kemampuan kita ya Pak ya. Oh, tapi Kemampuan tetap kita harus ada. memberi. Harus ada Pak. Gawat, mah. Saya yang uji kompres ya, Pak, kemarin, Mas Rian. Kali panjenengan. Lah, saya yang uji malahan, mah. Jadi ingat, Mas Rian ya, di Ya rukun nikah Pak. itu nggak ada mahar. Iya Pak, Laki-laki betul. perempuan, saksi, terus Wali. wali, Iya. sama akad. Sama. Iya. Akad. Nah, mahar di mana letaknya? Mahar nggak masuk dalam rukun, nggak masuk dalam syarat. Jadi kalau nggak Iya. ada mahar ya nggak apa-apa. Terus di mana letak mahar? Mahar itu letaknya di kewajiban suami. Jadi mahar itu tidak masuk rukun, tidak masuk apa tuh, tidak masuk ke dalam syarat. Kalau nggak ada mahar, tetap bisa melaksanakan terhadap masih bisa melaksanakan pernikahan, Mas Yan. Tapi kewajiban jenengan belum terselesaikan atau kewajiban Mas Riano belum dipenuhi. Maka bisa mahar tuh dicicil setelah pernikahan. Yang akannya tetap Iya Pak. dilaksanakan. Itu ya Mas Rian ya. Iya Jangan Pak. salah. Mau bahas kapaah, tapi malah rukun nikah yang ngedon. Terus gini, Akad Pak satunya Pak. Iya. ah, G, itu kita apa ya Mas Rian ya, kita bahas dari konteks Islamnya, tapi ada perintil-perintilan di dalam hukum adat yang kayak Mas Rian tadi itu, Iya. eh, ya di dalam perintilan-perintilan apa tuh namanya tuh perintilan hukum adat, ada tambahan-tambahan syarat pernikahan. Misalnya tadi weton. Iya. Nah, menurut Mas Rian ya misalkan ya, ini sering terjadi nih. Kalau menurut Mas Rian, orang sudah ditetapkan di wetonnya tanggal sekian misalkan ya, tanggal Iya. 3 Januari 2023, 3 Januari 2023 misalkan. Nah, pas tanggal 23 Januari 2023 itu si perempuannya haid, akadnya Iya. dilakukan di masjid. Iya. Nah, sah tidak tetap akadnya Mas Rian? Menurut panjenengan? Kalau buat saya akadnya tetap sah Pak. Heeh. Terus Cuman ya perempuannya masuk ke perempuannya masjid dengan keadaan tidak suci, menurut Mas kalau ya? kalau buat saya perempuannya tidak diperbolehkan masuk ke masjid Pak tetap. Cuman kalau di zaman sekarang itu bisa Hmm. diakalin pakai apa namanya? Kayak Hmm. pembalut gitu Pak. Tapi tidak dengan catatan tidak boleh berlama-lama di dalam masjid. Oh, kayak gitu. Jadi gini, Oke, di kondisi kita ada suatu, misalkan ya, di masyarakat Jawa ya, terutama ya Mas Ian ya, iya sudah Pak. ditetapkan tanggalnya, wetonnya segini. Tapi pada hari H jatuhlah haid pada calon istrinya. Oke, Nah, kalau di dalam Islam kan tidak boleh tuh perempuan masuk masjid, apalagi dalam oke, keadaan haid tadi tuh ya Mas Ian ya. oke. Betul Nah, Pak. maka jadi ya diakali ya di luar masjid atau tidak boleh masuk sama sekali. Cukup akadnya Oke, ya di masjid sama akadnya suami. dalam oke. Mm-mm. Terus, nah ini kan penelitian. Lanjut ke apa ya? Masalah metode penelitian. Metode penelitian Mas Rian itu kan Oke, apa ya? Normatif ya Mas Rian ya. iya Pak. Membahas Dua eh, tokoh. dua tokoh. Nah, kalau kalau di dalam normatif itu, Mas Rian, gini, konsep normatif di dalam hukum itu ada dua yang harus dimunculkan di dalam skripsi Mas Rian ini. Yang pertama Oke, itu isu hukum. Isu hukum, isu hukum itu apa? Isu hukum itu apa sih masalahnya? Kenapa pendapat Wabah Zuhairi ini dan Imam Syafi'i ini jadi patokan Mas Rian? Nah, jadi pertanyaannya untuk rumusan masalah nomor dua, pertanyaan saya, ada masalah apa di dalam hukum Indonesia sehingga Mas Rian ini ingin menerapkan konsep KAPA ini berdasarkan
pandangan Wabah Zuhairi sama Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Ada masalah apa di apa tuh pernikahan di hukum Indonesia ini, Mas Rian? Eh, Kalau saya dalam mungkin dalam susunan ataupun ketetapan undang-undang di Indonesia mungkin tidak terlalu mempengaruhi masalah kafaah nih Pak. Mm-mm. Mungkin saya lebih ke kayak adat ataupun hukum yang berlaku di masyarakat sekitar gitu Pak. Oh, Saya gelisahnya tuh tentang ekonomi jadi patokan gitu. mm-mm. Ekonomi dijadikan patokan bahwa ketika kok laki-laki ini dengan pendapatan sekian itu tidak ataupun dengan pekerjaan seperti ini itu tidak pantas dengan wanita yang seperti ini. Mm-mm. Sebagai contoh, mungkin laki-lakinya ini ojol, tapi ternyata istrinya ini Mm-mm. perawat ataupun dokter. Mungkin Mm. seperti itu, Pak. Jadi tidak cocok masyarakat apa tuh keluarganya itu. Nah, kalau untuk dari pandangan Dr. Wabah Zuhaili dan Imam Syafi'i, ini mereka berpendapat ini Hmm. ada diperbolehkannya kan rata-rata dari Dr. Wabah Zuhaili dulu Pak. Dari Dr. Wabah Zuhaili ini Hmm. lebih mengedepankan masalah agama dan hal. Hmm. Selagi kok agama dari laki-laki itu baik dan Hmm. juga hal atau keadaan akhlaknya, keadaan fisiknya ini baik-baik saja, Hmm. itu sebenarnya diperbolehkan menikah dengan wanita yang mungkin tadi saya contohkan ojol ini Hmm. menikah dengan seorang perawat ataupun dokter itu, Pak. Nah, Oke, nah, sedangkan mm-mm. nih, Monggo Mas dan monggo. lanjut. Nah, sedangkan kalau dari Imam Syafi'i ini tetap mengedepankan masalah ada istilahnya mengedepankan nasabnya juga. Ada nasabnya dan juga ada apa namanya? Ekonominya dengan Hmm. tujuan untuk menjaga kehormatan wanitanya. Hmm. Oke, Mungkin nah seperti itu. di skripsi Mas Rian, sebenarnya kalau kita bahas terkait tentang apa ya Mas Rian ya, ini yang Oke, belum saya lihat di skripsinya ini. Di dalam skripsi Mas Rian, kalau kita bahas konsep normatif, artinya harus ada isu hukum tadi, Mas Rian. Isu hukum itu, oke, kalau Pak. itu masih abstrak ya, kalau yang Mas Rian jelasin masih abstrak isu hukumnya. Nah, isu hukum itu apa, Mas Rian? Isu hukum itu ada empat. Misalkan ada empat itu apa saja? Yang pertama ketidaksinkronan norma, kemudian kekarburan norma, kemudian tidak lengkapnya norma, kemudian ada kekosongan hukum. Nah, itu yang menjadi isu hukum di dalam penelitian-penelitian normatif. Kalau ketidaksinkronan norma apa? Norma hukum ada tidak sinkron dengan hukum Islam. Nah, Oke, itu yang harus dikaji. Nah, norma di sini bukan hanya norma agama saja, tapi juga misalkan norma hukum. Norma hukum berarti norma hukum positif kita, Mas Rian. oke, Ada Pak. nggak di dalam hukum positif kita, dalam norma hukum positif kita itu nggak sinkron dengan norma agama? Atau bisa juga kabur apa tuh norma itu? Norma hukum ada tuh kabur nggak jelas atau bisa tidak lengkap norma tersebut dalam hukum adat atau bahkan kosong sama sekali nggak diatur. Nah, itu yang harus dimunculkan di dalam skripsi normatif. Nah, apalagi Mas Rian itu di dalam rumusan masalah nomor 2 ini yang harus diperbaiki ya Mas Rian ya. Kalau rumusan nomor 2-nya diperbaiki, artinya 4.2-nya juga harus diperbaiki. Empat Oke, titik dua pada apa nih namanya tuh pembahasan nanti harus diperbaiki. Nah, di sini harus jelas bagaimana relevansi kafaah menurut kedua tokoh tersebut terhadap keutuhan rumah tangga dan pernikahan di Indonesia. Nah, di sini Mas Dian harus menjelaskan itu tadi. Mana yang kabur, mana yang tidak diatur atau mana apa tadi tuh yang empat tadi ada nggak di dalam hukum tersebut nggak sinkron atau kabur atau nggak lengkap normanya itu dari pendapat hukum kita kita anggap gini ya pendapat
wabah Zuhairi dan Imam Syafi'i ini sebagai hukum Islam, patokan kita sebagai hukum Islam. Nah, Oke. dibandingkan dengan hukum yang ada di Indonesia, mana letak kekaburannya? Mana letak tidak sinkronnya tadi? Nah, itu yang mesti Mas Rian jelaskan pada bab 4. Nah, kalau di bab 4 saya lihat itu hanya memaparkan dua apa tadi itu? Memaparkan dua teori tadi, teori dari Wabah Zuhairi sama Imam Syafi'i. Nah, bahkan Mas Rian membandingkan antara dua pendapatnya Imam tadi. Harusnya yang dibandingkan itu dengan hukum Indonesia, bukan dibandingkan antar dua, diadu antara pisaunya dengan pisaunya. Jadi pisau analisis Mas Rian ini kan pertama Wabah Zuhairi, Oke. kemudian Imam Syafi'i. Nah, itu jangan KPI. diadu, Mas. Yang diadu yaitu dengan hukum Indonesia tadi. Misalkan dari kedua pendapat ini, hukum adat kita nggak sesuai, norma hukum adat kita nggak sesuai dengan hukum Islam menurut pandangan dua ahli tadi. Itu ya, Mas Dian ya. Oke, Itu Pak. keseluruhan di dalam bab 4. 4.2-nya. Oke, terus di sini juga Mas Rian di bab 2 ya. Sorry. Di bab 2, oke, coba dilihat bab 2 di halaman 2.2 halaman 19 kalau Mas Rian buka. Nah, di Oke, sini Pak. Mas Rian jelasin mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, terus mazhab Oke. Hambali. Ini nggak perlu, Mas. Seharusnya ini nggak perlu. Karena kita hanya memfokuskan pada dua tadi. Nggak apa-apa, bab duanya sedikit. Di bab tiganya lebih dalam lagi. Artinya apa? Kalau kita masukkan ya Mas Rian ya, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhabnya Hanafi, itu tidak nggak kita ketemukan di bab 4 nanti. Karena bukan pisau kita itu. Jadi sia-sia Mas Rian buat mazhab-mazhab 4 mazhab tersebut di bab 2. Ya, benar nggak Mas ya? Kan Iya, nggak ada Pak. ya. Saya baca-baca kok nggak ketemu mazhab Maliki di apa tuh di bab 4. Nah, sudah berfokus pada mazhab Syafi'i tadi. Oke, itu yang kedua. Yang keberapa ya? Nggak ngerti saya. Nah, itu ya Mas Rian ya Oke. di bab 2 ya. Oke. Terus terus ini Mas Rian, udah ditanya ke Pak Nizar belum Mas Rian? Yang mana, Pak? Yang ini kalau misalkan kalau membahas normatif, membahas kitab, apa nggak masalah kitab-kitab lawas itu dijadiin sumber atau eh, harus yang terupdate, misalkan jurnal itu pendapatnya Pak Nizar gimana, Mas Rian? Harus tetap kitab atau Kemarin, harus jurnal terupdate? kemarin Hmm? Pak Fajar belum ada pengarahan tentang itu sih, Pak. Cuman waktu Hmm. waktu apa namanya? Hmm. Waktu Sempro kemarin Hmm. diminta sama Pak Zainur untuk Hmm. lebih menekankan ke kitab-kitab klasik gitu. Oh, jadi tidak apa ya, Mas Rian ya, tidak up to date ya, tidak up to date. Jangan jurnal, harus menggunakan kitab dasarnya kitab. Iya, gitu. Mintanya lebih 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 banyak dari kitab-kitab seperti itu, Pak. Oke, kitab turos ya, Mas. Iya, Oke, ini mungkin kalau pendapatnya, kalau pendapat saya, oke, tetap kita gunakan kitab-kitab apa tuh ya, Mas Rian ya, kitab-kitab iya, klasik, kitab-kitab yang lawas, bahkan 10 tahun apa tuh, 10 tahun lalu atau bahkan lebih jauh lagi, nggak masalah itu dengan saya. Tapi tetap diimbangi dengan penelitian-penelitian yang up to date. Bisa porsinya 70 kitab turos, 30 yang up to date. Nah, untuk penelitian ini misalkan jurnal-jurnal jangan ngambil yang tahun 2000 2000-an, harus ngambil misalkan ini 2013. iya, Kemudian ada 2011. Itu nggak lagi, Mas. iya, iya, Harus Pak. yang 5 tahun ke
ke bawah. Misalkan maksimal itu 2021 lah. Ya. Jadi Baik. untuk jurnal itu khusus untuk Oke. jurnal. Tapi kalau untuk kitab ya nggak masalah tahunnya. Oke, itu yang mungkin bisa saya beri masukan, Mas Rian. Mungkin nanti hasil rekaman saya kirimkan ke Mas Rian. Kalau misalkan ada catatannya Mas Rian tidak lengkap, nanti mungkin saya kirimkan hasil rekamannya. Oke, Ya, ada Pak. yang ingin ditanyakan enggak, Mas Rian? Eh, Mungkin cukup itu dulu. Nanti ini, Pak. Mm-mm. Kira-kira hasil revisinya ada catatannya nggak? Nanti mungkin ada coretan dari panjenengan. Oh, saya nggak nyoret-nyoret, Mas Rian. Oke, 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 Nanti nggak apa-apa, Pak. soalnya kayak gini, tak share screen, Mas Rian. Di saya komentari seperti ini aja, Mas Rian. Kadang-kadang Oke, nggak terbaca sama komputer lain kayak gini, Mas Rian. Tapi intinya udah saya sampaikan di apa nih video ini. Di nanti saya kirimkan rekamannya ke Mas Rian. oke, Pak. Siap. Oke, saya tutup ya Mas Rian ya Ya, untuk Pak. Terima komplain kasih, pada Pak. hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Mas Rian, Oke, Pak. saya tutup ya.